Kemudian selanjutnya pasal kedua, mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu fahuwa fi kulli zalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Mata a'taka, ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, karunia, sehat, rezeki lancar, jabatan naik, sembuh dari sakit, ya, anak lulus, uang ada. Nah, Allah itu memberikan kepada kita itu semua itu ya. Nah, ketika Allah memberikan itu semua kepada kita, dan pada saat itu ashhadaka birrahu, dalam pikiran kita, dalam batin kita, kita menyaksikan akan kebaikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, ternyata ini semua Allah berikan pada kita. Ya. Jadi terbersit dalam pikiran kita, dalam batin kita, ketika Allah berikan anugerah itu, kita menyaksikan akan kebaikan Allah pada kita. Alhamdulillah, orang masih tidur, saya sudah bangun, sudah sholat berjamaah, ngaji lagi pagi. Kita menyaksikan bahwa Allah telah memberikan kebaikannya pada kita. Sebab Allah kalau nggak baik, Pak, tadi kita mati kecil, Pak. Mati kecil gitu. Betul? Ada yang sadar nggak tadi? Sebelum bangun? Nggak ada, Pak. Nggak tahu dia. Udah. Nah, karena kasih sayang Allah, Allah berikan lagi, turun lagi. Kita bangun lagi, tiupkan lagi pada kita. Diambil di genggamannya, diberikan lagi pada kita. Nah, Allah masih sayang sama kita. Nah, kenapa itu diberikan kepada kita? Karena Allah ingin kita memperbaiki hidup ini. Karena Allah ingin menambah-nambah kita waktu, peluang di dunia hidup ini untuk nambah-nambah kebaikan kita. Kalau kesadaran itu sudah muncul pada kita, ketika tadi mati kecil kita, sekarang kita dibangkitkan, dihidupkan, dan sebenarnya Allah ingin menyayangi kita, ashhadahu birrahu, kita menyaksikan kebaikan Allah kepada kita. Itu. Wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu, dan ketika Allah mana'aka, menahan dari keinginan-keinginan kita, menahan dari doa-doa yang kita panjatkan sampai sekarang belum dikabulkan hajat kita, ya. Pada saat itu ashhadaka qahrahu, pada saat itu kita menyaksikan akan kekuasaan Allah. Oh, ternyata saya nggak bisa apa-apa, usaha sudah maksimal. Oh, ternyata Allah menahan keinginan, target yang kita sudah tetapkan nggak sesuai. Pada saat itu kita sadar bahwa Allah lagi menyaksikan kita, bahwa di situ Allah lagi menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaihi. Maka sebenarnya kalau kesadaran itu sudah tumbuh, maka pada saat itu yang demikian itu adalah muta'arrifun ilaika, maka Allah lagi memperkenalkan dirinya kepada kita. Wa muqbilun, dan Allah menghadap, mendatangi kita, biwujudi lutfi alaika, dengan wujud kelembutan Allah alaika kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah pada batin kita ketika ada kejadian-kejadian semacam itu, Allah berikan, ada bahwa kesadaran dalam pikiran kita, Allah mendatangi kita, atau Allah lagi menunjukkan kebaikannya, ketika Allah belum kabulkan doa kita, bahwa pada saat itu sebenarnya Allah lagi menunjukkan kekuasaannya pada kita, ya. Maka kalau sudah kesadaran itu timbul pada kita, maka sebenarnya Allah lagi memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan menghadap kita, mendatangi kita dengan kelembutan. Sekarang pertanyaannya, apakah ada kesadaran itu pada diri kita? Sudah ada atau belum? Coba, apakah kesadaran itu ada, sudah ada apa belum? Ayo. Masih bingung ini pasal ini? Enggak ya? Enggak ya? Paham ya? Nah, sekarang kesadaran itu ada enggak?
Begitu Allah sekarang, biasanya saya nggak sholat subuh, biasanya saya nggak ikut kajian. Oh, ternyata saya ikut kajian. Allah memberikan itu tambahan hidayah kepada kita. Kalau ada kesadaran semacam itu, berarti Allah lagi menunjukkan kebaikannya kepada kita. Gitu. Saya berdoa, tapi doa saya kok nggak dikabulin sampai sekarang, masih biasa-biasa hidup. Oh, berarti Allah lagi menunjukkan kekuasaannya pada kita. Kalau kesadaran semacam itu sudah ada pada apapun yang terjadi pada kita, bahwa Allah lagi memperkenalkan dirinya kepada kita dan menghadapi kita, mendatangi kita dengan kelembutan, maka di situ kita berarti sudah ma'rifat sama Allah. Tapi kalau belum, berarti belum ma'rifat. Kalau masih kita berdoa tidak dikabulkan, kita katakan, oh Allah tidak adil. Saya sholat rajin tapi begini-begini terus. Kalau ada ketika kita melakukan ketaatan, kita tidak menyaksikan bahwa ketaatan itu sebetulnya adalah Allah lagi mendekati kita, lagi memberikan kebaikannya karena Allah menambah hidayah-hidayah kepada kita, berarti kita belum muta'arrifun ilallah, ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena proses kejadian, perubahan-perubahan kejadian yang kita alami, dari susah menjadi senang, dari senang jadi susah, dari malam menjadi siang, siang menjadi malam, dari rajin menjadi malas, dari malas menjadi rajin, itu sebenarnya adalah dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya lagi, hadir nggak Allah? Kita menyadari nggak bahwa itu sebenarnya di belakang itu adalah Allah lagi memperkenalkan kita dengan kelembutan. Pak, Allah memperkenalkan kepada seorang itu dengan berbagai cara. Ada dengan kelembutan, nggak disadari nih, ditambah hidayah kita itu. Kayak orang ngecas, kita colok saja di rumah, colokan, cas ke HP, kita tinggalkan saja. Nggak disadari itu, alur listrik itu masuk ke HP kita. Kita pun demikian tuh, secara batiniah tuh, nggak disadari gitu. Allah berikan tambahan hidayah. Rajin ke masjid, rajin ikut halaqah. Pada saat itu kalau kita menyadari bahwa Allah lagi memberikan kasih sayangnya, berarti kita sudah ma'rifat sama Allah. Jelas ya? Jelas belum nih? Belum nih, jelas ya? Nah sekarang, contoh aja, contoh konkret sekarang. Pagi ini kita berjamaah, pagi ini kita i'tikaf, pagi ini kita mengadakan sharing ya tentang ilmu ya. Nah, ketika ini mudah bagi kita lakukan, Allah berikan hidayah tambahan pada kita ya. Kenapa? Allah lagi memperkenalkan dirinya supaya kita mengenal Allah lebih dekat lagi. Itu ya. Kemudian mendatangi kita dengan kelembutannya. Sebab orang banyak didatangi Allah dengan berbagai cara. Ada yang dengan lembut semacam ini, tanpa kita sadari. Ada yang memang Allah mendatanginya dengan bala, bencana, dan seterusnya. Contoh, tsunami Aceh 2024. Allah mendatangi orang Aceh itu dengan kekuasaan, ditimpakan tsunami. 360 ribuan yang meninggal di sana. Dan terbesar di Aceh itu dibanding negara-negara lain seperti Thailand, India dan seterusnya. Allah mendatanginya supaya kita orang itu mengenal Allah. Ya. Jadi kalau orang-orang yang soleh, orang yang salafus soleh, orang-orang yang sudah berbuat baik ataupun umpamanya di situ banyak orang berbuat baik di situ, Allah nggak perlu datangi. Oleh karena itu, kenapa Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, Masjid Malabuh, dan bahkan ulama Syekh Al-Kuala itu tidak kena itu. Nggak perlu Allah datangi karena dia sudah datang pada Allah. Itu Pak hikmah di dalamnya. Nggak ya? Kita hanya melihat dari luar. Oh itu adalah bencana alam. Tapi hakikatnya sebenarnya Allah mendatangi dengan caranya sendiri. Supaya kita orang itu datang kepada itu. Maka terbukti itu kalau Bapak ke Museum Aceh itu. Di sana kurang lebih ada 100 lebih negara-negara. Ya,
nggak salah, negara-negara yang berikrar itu. Ikrarnya itu ya diabadikan dari bentuk batu yang semuanya sama, ditulis negara-negara Australia, Belgia, Prancis, semuanya itu ditulis di atasnya bendera-bendera. Dia mengatakan semuanya sepakat mengusung perdamaian. Sudah tidak ada lagi tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perselisihan. Maka hikmah terbesarnya itu mulai saat itu GAM ke Indonesia sudah menjadi satu. Negara-negara sudah bersatu karena ada itu. Itu sebenarnya kalau kita relevansikan dengan kajian ini, Allah mendatangi dengan cara demikian supaya mereka datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Nah sekarang tanpa kita sadari Allah sudah mendatangi kita. Tapi dengan kelembutan, al-maqbulun katanya di sini biwujudi lutfihi, dengan adanya kelembutan Allah pada kita mendatanginya. Nah, kalau ketika Allah mendatangi itu kita merasa bahwa Allah lagi berikan kasih sayang pada kita, berarti kita ma'rifat sama Allah. Dalam hal ini gitu, oh Allah sudah berikan kita tambahan hidayah, makin kita baik, makin kita dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nah ini contoh konkret pagi ini, alhamdulillah tuh. Tanpa kita sadari, Allah lagi mendatangi kita supaya kita mengenal lebih dekat lagi. Gitu ya. Oleh karena itu jaga hidayah kita agar terus ya bertambah karena hidayah yang di dalamnya iman itu mengalami fluktuasi, mengalami pasang surut. Al-imanu yazdadu wa yanqusu. Iman itu adalah selalu dalam setiap harinya mengalami kenaikan, keturunan. Kadang pagi ini naik, kadang siang turun, sore naik lagi, dan seterusnya. Begitulah iman. Nah, oleh karena itu yang penting kita menjaga hidayah. Jangan sampai lepas. Kenapa demikian? Karena banyak sejarahnya manusia yang dulu dikasih hidayah ternyata lepas, akhirnya dia tidak dapat hidayah lagi. Tapi banyak juga orang yang nggak dapat hidayah, akhirnya dia ujungnya dapat hidayah jadi husnul khotimah. Maka yang penting sekarang menjaga hidayah yang Allah berikan ini pada kita. Baik, itu pasal 2.